Bermula pada tanggal 16 Februari 2024 saat rapat pembentukan panitia Paskah berlangsung. Salah seorang umat bertanya kepada bendahara terkait laporan keuangan yang ada. Namun, sang bendahara menanggapinya dengan penuh amarah. Bahkan ia mengatakan akan mundur dari jabatannya. Menurutnya laporan keuangan tidak semestinya diketahui oleh umat karena akan disalahgunakan. Kemudian hal ini menarik perhatian umat yang mempertanyakan aksinya. Umat pun segera menuntut sang bendahara untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangannya karena dianggap aneh. Kenapa hanya pengurus inti yang diperbolehkan untuk tahu, tetapi umat tidak? Kemudian rapat dilakukan kembali dengan agenda laporan keuangan pada tanggal 18 Februari 2024. Namun, hal yang tidak diharapkan pun terjadi. Sang bendahara berhalangan untuk hadir di hari tersebut. Rapat dijadwalkan kembali dengan agenda membahas keuangan gereja yang akan dihadiri oleh Pastor John dan para pengurus inti lainnya. Rapat demi rapat dilakukan, namun tidak ada titik temu terkait koreksi laporan keuangan pembangunan gereja. Lalu sebagai tindak lanjutnya, ditugaskanlah pihak paroki, yaitu Saudara Dias, untuk membantu mengoreksi laporan keuangan Gereja Katolik Santo Cosmas dan Damianus Kijang. 2 Maret 2024, hasil koreksi laporan keuangan oleh Saudara Dias telah keluar. Tepat setelahnya, masih di hari yang sama, Pastor John mengirimkan beberapa koreksi atas hasil yang dikeluarkan oleh Saudara Dias. 8 hari kemudian, pada 10 Maret 2024, dilakukan rapat besar pertanggungjawaban keuangan dengan agenda menanggapi koreksi lanjutan oleh Pastor John terkait adanya potensi kehilangan uang paroki sebesar 64 juta rupiah yang tidak dilaporkan oleh Saudara Dias maupun bendahara. Dalam hal ini, pastor paroki memberikan tanggapannya dengan mengatakan, silakan mencari auditor independen, asal ada hitam di atas putih. Jika ada data uang yang hilang, paroki akan menggantikannya. 17 Maret 2024, kembali diadakan rapat koordinasi terbatas terkait laporan keuangan yang kemudian dihadiri 2 perwakilan dari Kijang, yaitu Pastor John dan Saudara Patrisius Bolitobi. Di dalam pertemuan terjadi perdebatan teknis tentang konsep audit laporan keuangan gereja yang kontra dengan hasil koreksi pertama oleh Saudara Dias. Pada saat inilah kemudian oleh DPHBP dikembalikan uang tunai sejumlah 17 juta kepada Gereja Katolik Santo Cosmas dan Damianus Kijang. Meskipun begitu, rapat ini tidak lagi membuahkan hasil yang berarti untuk menjawab kecurigaan umat. 21 April 2024, berdasarkan hasil penemuan tim yang mengoreksi laporan keuangan gereja, potensi kehilangan naik menjadi sekitar 115 juta rupiah. 30 April 2024, dilakukan rapat para pastor paroki dengan Vikjen Keuskupan Pangkal Pinang. Catatan pada pertemuan ini ialah masalah keuangan hanya boleh dibicarakan di tingkat pastoral dan masih terlalu dini untuk dibawa sampai ke tingkat uskupan. Rapat demi rapat dilakukan kembali antara perwakilan umat dengan DPHBP dan pastor paroki demi kebenaran data laporan keuangan gereja agar umat tidak semakin risau dengan masalah ini. Penegasan disampaikan oleh Saudara Patrisius Bolitobi di dalam sebuah rapat pada tanggal 12 Maret 2024 dengan mengatakan bahwa umat tidak dapat membenarkan sebuah catatan data terbaru yang diberikan
Namun kami berterima kasih, ini menjadi catatan penting bagi kami untuk coba mengkoreksi kembali catatan laporan keuangan gereja oleh bendahara. Tujuan koreksi ini sesungguhnya adalah memberi motivasi kepada seluruh umat agar umat lebih mampu memberi diri kepada gereja dengan konsep kemandirian dalam persiapan paroki Gereja Santo Cosmas dan Damianus Kijang. Adapun catatan penting terkait peristiwa ini ialah yang pertama, bahwa laporan keuangan bendahara gereja paroki persiapan Santo Cosmas dan Damianus tidak dalam posisi diaudit, melainkan hanya berupa klarifikasi dan verifikasi oleh DPHBP Paroki Hati Santa Maria Tak Bernoda Tanjung Pinang. Kedua, kekecewaan umat telah sampai pada puncaknya dengan terpaksa harus membawa peristiwa ini melalui jalur hukum. Setelah hampir 2 bulan lamanya, tidak ada satupun otoritas gereja maupun DPHBP yang membuka kebenaran di balik peristiwa ini. Potensi kehilangan dana kembali naik sebesar 203 juta lebih. Hal ini disebabkan oleh tidak dapat dipertanggungjawabkannya nota-nota belanja bangunan yang mencapai kisaran 70-80 juta rupiah. Menanggapi hal itu, bendahara menyampaikan bahwa seluruh nota belanja, baik itu invoice yang ada di ruang sekretariat, telah hilang. Peristiwa ini menjadi kecurigaan umat karena sebelumnya telah didahului oleh hilangnya CCTV di ruang sekretariat pada perayaan Minggu Palma. Kemudian dalam laporannya, umat berkesimpulan bahwa hilangnya CCTV merupakan upaya untuk menghilangkan data pada laporan keuangan gereja. 30 Juni 2024 terjadi sebuah peristiwa di dalam gereja di mana terjadi sebuah perdebatan oleh beberapa umat yang dipicu oleh pengumuman pencabutan status paroki persiapan Gereja Katolik Santo Cosmas dan Damianus oleh pastor paroki tanpa dasar alasan yang jelas. Oleh karenanya, umat mempertanyakan terkait alasan pencabutan status tersebut. Kemudian, perlu dipertegas kembali pada video kali ini bahwa peristiwa ini terjadi di sesi akhir dari perayaan Ekaristi, tepatnya pada saat pengumuman pencabutan dibacakan, tanpa sedikit pun mengganggu kesakralan perayaan Ekaristi itu sendiri. Sebagai penutup, gereja, umat sangat merindukan Ekaristi hadir di tengah-tengah mereka. Apa pencabutan ini? Alasannya apa? Kami sudah sanggup. In exchange